Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Kunaifi dengan NIM 130 dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam terkait tema yang kali ini kita bahas, yaitu efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Langsung saja. Efisiensi alokasi, yaitu suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of good. Nah, jadi misal ada seorang A dan B. Mereka, A dan B ini, sedang berbagi sepiring kue yang terdiri dari keseluruhannya yaitu 10 potong. Misalnya, saat ini alokasi kuenya itu A mendapatkan 6 potong dan B mendapatkan 4 potong. Nah, di sini kita bisa memberikan lebih banyak kue kepada salah satu tanpa mengambil kue dari yang lain. Dalam situasi ini disebut dengan Pareto efisien. Jadi pada intinya, Pareto efisien terjadi ketika tidak ada perbaikan yang bisa dilakukan pada satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Berikutnya yaitu ada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Nah, untuk memahami latar belakang dan sebab-sebab pertukaran konsumsi antar individu dan keseimbangan konsumsi di keduanya, maka kita akan memberikan asumsi yang cukup relevan untuk mendukung analisis ini, di mana asumsinya yaitu dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Nah, di sini terdapat gambar kurva yang barusan tadi saya singgung, yaitu untuk mempermudah pembahasan keseimbangan konsumsi antar individu, maka di sini ada ruang konsumsi individu A dan ruang konsumsi individu B. Kurva yang bawah, nah, untuk mempermudah pembahasan keseimbangan konsumsi antar individu, mari kita melihat kurva yang berada di bawah. Nah, kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut dalam satu kesatuan. Cara yang termudah adalah dengan memutar ruang konsumsi individu B hingga 180 derajat. Maka nantinya akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Dengan tidak mengubah letak titik origin, titik awal titik pojoknya itu, maka kita melihat bahwa titik origin individu 2 terletak di sebelah pojok kanan atas. Tingkat konsumsi semakin jauh dari origin, baik A maupun B, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumsi. Nah, berikutnya di sini hasil dari penggabungan kedua ruang konsumsi individu tadi yang dinamakan dengan diagram Edgewater-Cobb. Nah, kita asumsikan terdapat dua komoditi yang dikonsumsi oleh individu A dan B, yaitu beras dan gandum. Jumlah konsumsi untuk beras diilustrasikan dengan garis horizontal X dan gandum dengan garis vertikal Y. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras X, demikian pula untuk konsumsi gandum. Individu A maupun individu B akan mengombinasikan kedua komoditas tersebut sesuai dengan preferensi dan endowment yang dimiliki. Kita tuliskan saja konsumsi untuk individu A adalah CA1, CA2, di mana CA1 mempresentasikan konsumsi untuk beras X dan CA2 untuk konsumsi gandum Y. Nah, kemudian untuk individu
B. Poin keseimbangan konsumsi kita tuliskan CB1 dan CB2. Keadaan di mana CA dan CB adalah tingkat konsumsi yang fair, maka hal seperti ini dimaksudkan dengan alokasi. Nah, pada gambar ini diperlihatkan bahwa seorang konsumen akan berusaha meningkatkan tingkat kepuasan konsumsinya dengan cara memilih tingkat konsumsi pada garis indifferent curve yang paling jauh dari titik origin atau titik awalnya. Kondisi equilibrium telah tercapai apabila tingkat konsumsi untuk masing-masing konsumen telah optimal. Nah, untuk meningkatkan kepuasan, individu A akan berusaha mengkonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik origin atau titik awalnya. Misalkan ICA2 lebih tinggi dari ICA1. Begitu juga bagi konsumen B, pada kurva ICB2 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada ICB1. Nah, tingkat keseimbangan untuk konsumsi A dan B terjadi bila kurva ICA berpotongan atau bersinggungan dengan ICB. Namun, tingkatan keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat dari Pareto optimal. Misalkan pada titik E aksen adalah tingkat keseimbangan kedua konsumen. Namun, pada titik E aksen ini belum menunjukkan tingkat yang paling optimal bagi kedua konsumen. Mengapa? Karena pada titik E aksen ini dihasilkan dari perpotongan antara kurva ICA2 untuk preferensi individu A dan kurva ICB1 bagi konsumen A. Titik E equilibrium sudah optimal. Namun bagi konsumen B, titik E aksen belum optimal. Mengapa? Karena baru berada pada tingkat kepuasan ICB1. Karena tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B masih dapat meningkatkan tingkat kepuasannya menjadi ICB2. Pada kurva kepuasan inilah antara konsumen B dan A akan memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu titik E. Nah, di titik E inilah tingkat Pareto optimal tercapai. Mengapa? Jika kita melihat dari preferensi individu A, maka kita akan menemukan pada titik E itu adalah individu A sudah berada di ICA2. Begitupun sebaliknya, jika kita melihat dari individu B, maka kita juga akan menemukan bahwa pada titik E itu individu B juga sudah berada pada ICB2. Berikutnya, keuntungan pertukaran. Pertukaran atau perdagangan akan terjadi jika kedua belah pihak saling diuntungkan. Pertukaran akan menguntungkan jika harga pertukaran berada dalam rentang MRS masing-masing pihak. Misalnya pada tabel di samping ini, menggambarkan kondisi awal atau barang yang dimiliki oleh individu Azhar dan Ana. Azhar dan Ana memiliki MRS atau Marginal Rate Substitution yang berbeda. Karena kondisi barang yang dimiliki juga berbeda-beda. Misalnya dalam kondisi awal Azhar memiliki 7 makanan dan 1 pakaian. Sebaliknya Ana memiliki 3 makanan dan 5 pakaian. Komposisi barang yang dimiliki ini menyebabkan MRS Marginal Rate Substitution di kedua individu ini juga berbeda. Nah, misal pada contoh ini Azhar mempunyai MRS setengah pakaian untuk 1 makanan. Mengapa kecil? Karena memang pakaian yang dimiliki Azhar juga relatif kecil. Saat harga perlu diketahui harga pertukaran 1 makanan untuk 1 pakaian, maka kedua pihak akan better off. Nah, di sini kenapa lebih punya anak itu lebih besar? Karena
sesuai dengan yang ada di tabel, bahwasannya pakaian yang dimiliki Ana itu juga banyak. Nah, jadi langsung saja, pokok intinya pertukaran itu akan menguntungkan jika rate atau harganya itu antara 2 MRS ini. Nah, misalnya harga pertukarannya itu satu makanan untuk satu pakaian, maka kedua pihak akan saling menguntungkan. Nah, jadi di sini jika dilihat dari alokasi awal, Azhar mempunyai 7 makanan dan 1 pakaian, sedangkan Ana mempunyai 3 makanan dan 5 pakaian. Pertukaran dilakukan dengan Azhar memberikan 1 makanan kepada Ana, dan di sini Azhar mendapatkan 1 pakaian dari Ana. Begitupun Ana. Di sini Ana memberikan 1 pakaian kepada Azhar, kemudian Ana mendapatkan 1 makanan dari Azhar. Maka alokasi akhirnya yaitu Azhar memiliki 6 makanan dan 2 pakaian, sedangkan Ana memiliki 4 makanan dan 4 pakaian. Nah, jadi proses pertukaran tadi bisa dijelaskan dengan diagram Edge Workbook. Diagram Edge Workbook ini menunjukkan semua alokasi barang dan jasa yang mungkin antara dua pihak dengan jumlah barang yang telah ditentukan. Semua alokasinya berada dalam diagram Edge Workbook ini. Nah, untuk membentuk diagram Edge Workbook ini, masing-masing pihak Azhar dan Ana dilawankan pada 2 kutub yang berlawanan seperti tadi. Nah, jadi di sini Azhar berada di bawah dan Ana berada di atas. Kemudian kita pertemukan, maka terbentuklah diagram Edge Workbook ini. Pertukaran yang sudah saya jelaskan tadi, maka perpindahannya dalam diagram Edge Workbook ini ditunjukkan dengan pergeseran dari A ke B. Di sini seperti yang tadi, awalnya Azhar memiliki 7 makanan dan 1 pakaian, yaitu berada di titik A itu yang 7F dan 1C. Kemudian Ana memiliki 3 makanan dan 5 pakaian. Dari atas kita menemukan 3F dan 5C. Nah, nanti pergeserannya dari titik A ke titik B seperti itu. Jadi 10F dan 6C itu adalah total keseluruhan dari Ana dan juga Azhar. Maksudnya di sini adalah tadi kan Azhar memiliki 7 makanan dan 1 pakaian. Nah, di sini Ana memiliki 3 makanan dan 5 pakaian. Jadi digabung makanan Azhar dan makanan Ana nanti menghasilkan 10. 7 ditambah 3 10. Begitupun 6C. 6C itu adalah total dari pakaian seluruh pakaian Ana dan Azhar, dimana tadi Azhar memiliki 1 pakaian sedangkan Ana memiliki 5 pakaian. Itu lanjut. Nah, preferensi tingkat utility dari individu dalam mengkonsumsi barang X dan barang Y. Semakin besar utility barang X dibandingkan dengan utility barang Y, maka dikatakan bahwa individu tersebut lebih menyukai barang X daripada barang Y. Nah, hal ini dapat diformulasikan seperti rumus yang ada di kiri
bawah, yaitu utility satu individu X lebih besar daripada utility satu individu B, utility satu individu Y. Nah, persamaan ini tidak menggambarkan bagaimana preferensi barang tersebut di masyarakat. Lalu bagaimana? Jadi untuk mengetahui hal tersebut, maka kita dapat menjumlahkan utility dari masing-masing individu terhadap barang tersebut. Barang X disukai masyarakat apabila jumlah utility dari masing-masing individu terhadap barang X tersebut lebih besar daripada jumlah utility masing-masing individu terhadap barang Y, atau dapat ditulis dengan penjumlahan dari utility semua individu I pada kondisi X lebih besar daripada penjumlahan dari utility semua individu I pada kondisi Y. Jadi formulasinya itu ya rumusnya berada di sebelah kanan. Lanjut. Nah, berikutnya yaitu utility possibility frontier. Nah, jadi misalkan ada dua orang petani A dan B yang sama-sama memproduksi dan mengonsumsi beras dan gandum. Kedua petani mempunyai selera dan kemampuan produksi yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah lahan yang mereka miliki, atau biasa disebut dengan initial endowment. Nah, jadi katakanlah A ini memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan B. Nah, secara grafis, utility possibility frontier atau UPF digambarkan pada gambar seperti ini. Kurva utility possibility frontier adalah titik-titik yang menunjukkan Pareto optimal antara A dan B. Sumbu X menunjukkan utility B dan sumbu Y menunjukkan utility A. OB menggambarkan jumlah lahan yang dimiliki B, sedangkan OA menunjukkan jumlah lahan yang dimiliki A. Jadi katakanlah lahan yang dimiliki A memberikan utility sebesar OA dan lahan yang dimiliki B memberikan utility sebesar OB. Maka OA lebih besar daripada OB. Nah, hal seperti ini menunjukkan lahan yang dimiliki A lebih luas dibandingkan yang dimiliki B. Pada titik OA, utility A maksimal dan utility B nihil, sedangkan pada titik OB, utility B maksimal dan utility A nihil. Pergerakan dari titik OA ke titik OB menunjukkan utility A berkurang dan utility B bertambah. Bentuk kurva utility possibility frontier ini menunjukkan adanya law of diminishing return. Nah, berikutnya yaitu production possibility frontier. Berapa kemampuan kedua lahan tersebut, lahan A dan lahan B, untuk memproduksi beras dan gandum. Nah, jadi gambar ini PPF atau Production Possibility Frontier didefinisikan yaitu suatu kurva yang memperlihatkan rentang maksimum kombinasi-kombinasi input dari dua komoditas atau produk tanpa mempersoalkan kepemilikan awal atas sumber daya yang digunakan untuk memproduksi komoditas-komoditas tersebut. Nah, jadi pada kurva PPF ini, kondisi law of diminishing return juga berlaku pada kegiatan produksi. OW lebih besar daripada OR. Hal ini menunjukkan jumlah gandum yang diproduksi lebih banyak dibandingkan jumlah beras yang diproduksi, dan jumlah ini merupakan gabungan dari produksi lahan A dan lahan B. Berikutnya yaitu ada kurva iso-welfare. Untuk memuaskan semua pihak dalam pemanfaatan sumber daya dibutuhkan fungsi dari kesejahteraan sosial atau social welfare function. Fungsi ini merupakan penjumlahan utility dari semua pihak. Nah, kemudian fungsi kesejahteraan ini dikembangkan dengan mempertimbangkan bobot dari masing-masing utility, di mana bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan utility tersebut. Misalnya fungsi
kesejahteraan sosial untuk utility A dan utility B dapat ditulis atau dirumuskan dengan W sama dengan alpha utility A dan beta utility B. Garis isowelfare untuk utility A dan utility B. Nah, garis isowelfare di atas menunjukkan bahwa semakin ke kanan garis tersebut semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Slope isowelfare menunjukkan tingkat kepentingannya bagi masyarakat. Apabila utility A lebih penting daripada utility B, maka slope isowelfare beta atau alpha lebih kecil dari 1. Apabila tingkat kepentingan utility A sama dengan tingkat kepentingan utility B, maka slope isowelfare sama dengan minus 1. Berikutnya yaitu ada maksimalisasi utility possibility frontier dan production possibility frontier. Untuk memaksimalkan utility keduanya A dan B ini, kita memerlukan budget line atau isowelfare. Nah, kurva di sebelah kiri itu adalah kurva maksimalisasi kesejahteraan pada utility possibility frontier dari utility A dan utility B. Kurva sebelah kanan itu adalah maksimalisasi kesejahteraan pada production possibility frontier dari gandum dan beras. Nah, optimal solution terjadi pada persinggungan antara kurva isowelfare dengan utility possibility frontier. Pada gambar ini, optimal solution terjadi pada titik A. Nah, diasumsikan bahwa utility A dan utility B sama pentingnya bagi masyarakat, atau dengan kata lain, setiap pengurangan satu utility A akan menambah satu utility B, atau dengan kata lain, slope isowelfare yaitu beta atau alpha sama dengan minus 1. Optimal solution terjadi pada titik A, yaitu pada saat persinggungan kurva isowelfare dan utility possibility frontier. Nah, berikutnya itu yang di sebelah kanan, optimal solution terjadi pada persinggungan antara kurva isowelfare dengan production possibility frontier. Pada gambar ini, optimal solution terjadi pada titik L, jadi hampir mirip, memang mirip sih. Iya. Lalu berikutnya yaitu ada Pareto efisiensi atau gabungan antara kedua keseimbangan atau keseimbangan final. Nah, jadi di sini kita gabungkan kedua keseimbangan umum yang telah kita lihat dari sebelumnya ini. Maka di sini kita akan menghadapi suatu dunia yang hanya memiliki dua konsumen, dua komoditi, beras dan gandum. Nah, faktor produksi atau input yaitu lahan dan tenaga kerja yang jumlahnya terbatas. Seperti yang terlihat pada gambar ini, fungsi-fungsi kepuasan konsumen ditunjukkan oleh gambar yang sebelumnya berupa kurva-kurva indifferent. Nah, jadi kita memberikan ilustrasi untuk menjawab beberapa pernyataan di atas, bahwa tingkat Pareto yang efisien hanya akan dicapai apabila kondisi Pareto di sisi konsumsi dan produksi telah terpenuhi. Nah, dengan demikian pada gambar ini merupakan gabungan dari kedua elemen tersebut, yakni konsumsi dan produksi. Nah, jadi di sini pada gambar ini produksi awal kita asumsikan adalah OX0 dan OY0.
Yang jadi pertanyaan yaitu berapa distribusi X dan Y yang optimal bagi konsumen A dan B. Nah, di sini kita tahu bahwa nilainya berada di sepanjang garis CC. Permasalahannya adalah pada titik mana keseimbangan itu berada. Jadi kita akan menjawab permasalahan ini dengan berdasar pada prinsip bahwa demi kepuasan konsumen yang maksimum, tingkat marginal transformasi produk antara gandum dan beras harus sama dengan tingkat marginal substitusi konsumsi antara gandum dan beras. Titik R yang merupakan persinggungan antara kurva production possibility frontier atau ditandai dengan TT dengan garis isover yang ditandai dengan KK mempunyai sudut tangents KK yang disebut sebagai marginal rate of transformation atau MRT. Nah, di sini kita dapati sebuah titik di sepanjang kurva kontrak di mana terdapat garis pembentuk tangents antara kedua tangents indifferent curve yang memiliki sudut sama dengan simbol yang KK itu tadi. Hal ini terjadi di titik E aksen. Sudut KK aksen sama dengan sudut KK. Maka dengan demikian pada titik E aksen MRS sama dengan MRT dalam equilibrium final, mengingat kita bertolak dari titik R pada kurva TT, maka pada titik ini konsumen A akan mengonsumsi OY1 sedangkan konsumen B akan memperoleh sisanya yaitu Y1 sama Y0. Sedangkan untuk komoditi beras atau X, konsumen A akan mengonsumsi sebesar OX1 dan untuk konsumen B akan memperoleh sisanya sebesar X1 dan X0. Nah, berikutnya yaitu ada efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien bisa tercapai. Tapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Nah, jadi di sini para ekonom konvensional ada perbedaan pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama yaitu dari konsep egalitarian. Jadi dalam konsep ini setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Nah, berikutnya yang kedua yaitu adalah konsep Rawlsian, yaitu maksimalkan utility orang paling miskin atau the less well-off person. Yang ketiga yaitu konsep utilitarian, yaitu maksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Yang keempat yaitu konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Nah, dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi, bisa jadi sama rasa dan sama rata. Berikutnya yaitu adalah infak dan maksimalisasi utility. Nah, jadi dalam melakukan distribusi pendapatan yang berkeadilan, dapat saja pemerintah memungut pajak atau zakat yang wajib dibayar dalam sistem ekonomi konvensional dan dalam sistem ekonomi syariah. Namun, apakah pungutan pajak wajib tersebut akan mengurangi utility dari orang yang membayarnya atau malah meningkatkan utility-nya? Jadi, bagaimana kita dapat menerangkan perilaku orang memberikan donasi dalam sistem ekonomi konvensional atau infak? Nah, jadi langsung saja ke penjelasannya, yaitu jadi di sini secara grafis keadaan ini digambarkan dengan pendapatan Zahid yang di dalam PPT yaitu Farhan. Jadi dalam ekonomi konvensional dikenal dua definisi rasional, yaitu present time dan self interest. Rationality dalam kerangka definisi self interest dapat menerangkan perilaku pemberian
donasi, infak, sedekah, dan tindakan menolong lainnya. Misalnya Farhan yang tidak saja memikirkan pendapatannya, tapi juga memikirkan pendapatan Zahra. Secara matematis, fungsi utility Farhan adalah UF sama dengan F dalam kurung MF, MZ. Jadi hal ini digambarkan pendapatan Farhan pada sumbu X dan pendapatan Zahra pada sumbu Y. Kurva indifferent, Farhan mempunyai slope negatif yang berarti ia dapat mentolerir pendapatannya berkurang untuk kenaikan pendapatan Zahra. Perhatikan pula bentuk utility function Farhan yang konveks yang menunjukkan diminishing MRS, yaitu semakin besar pendapatan Farhan, semakin besar jumlah yang ingin diberikan kepada Zahra agar pendapatan Zahra bertambah banyak. Nah, jadi sekarang kita lihat budget constraint-nya. Katakanlah misal pendapatan Farhan awalnya 50.000 per tahun dan Zahid 10.000 per tahun yang ditandai dengan titik A. Oh maaf, ini harusnya ini kurvanya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan ulang. Jadi di sini digambarkan pada pendapatan Zahra pada sumbu X dan pendapatan Farhan pada sumbu Y. Nah, kurva indifferent, Farhan mempunyai slope negatif yang berarti ia dapat mentolerir pendapatannya berkurang untuk kenaikan pendapatan Zahra. Perhatikan pula bentuk utility function Farhan yang konveks yang menunjukkan diminishing MRS atau marginal rate substitution, yaitu semakin besar pendapatan Farhan, semakin besar jumlah yang ingin diberikannya kepada Zahra agar pendapatan Zahra semakin bertambah. Sekarang kita lihat budget constraint-nya. Katakanlah semisal pendapatan Farhan awalnya adalah 50.000 per tahun dan Zahra 10.000 per tahun yang ditandai dengan titik A. Nah, di situ Farhan dapat memilih titik A atau ia dapat memberikan kepada Zahra setiap satu yang ia keluarkan, berarti Zahra mendapatkan satu. Dengan kata lain, slope budget constraint-nya adalah -1 pada sumbu X. Pendapatan Zahra maksimal 60.000. Sedangkan yang ditandai dengan titik B itu ditambah 10.000 infak dari Farhan, ditambah 10.000 ditambah infak dari Farhan 50.000. Secara matematis ditulis jadinya UF sama dengan MF dalam kurung 60.000 kurang MZ. Nah, jadi pendapatan Farhan sebesar 50.000 dan Zahra 10.000. Karena pemilihan budget line adalah -1, maka setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Farhan sama dengan setiap rupiah yang diterima oleh Zahra. Nah, optimal solution terjadi pada titik C, di mana marginal rate substitution Farhan sama dengan marginal rate substitutionnya Zahra. Nah, berikutnya adalah perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem. Yang pertama yaitu sistem kapitalisme klasik. Dalam ekonomi kapitalis diakuinya kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Di samping itu juga adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalisasi output dan kesejahteraan sosial, mengimplikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Bentuk kurvanya yaitu optimal solution kesejahteraan sosial dan keseimbangan produksi pada sistem ekonomi kapitalis klasik. Nah,
Gambar bagian atas menunjukkan bahwa kesejahteraan maksimal terjadi pada titik A. Kombinasi selain titik A tidak memberikan kesejahteraan maksimal. Pada gambar bagian bawah menunjukkan bahwa bagian produksi optimal terjadi pada titik L, di mana beras diproduksi sebesar R aksen dan gandum sebanyak W aksen. Berikutnya yang kedua yaitu sistem sosialisme klasik. Jadi sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan redistribusi oleh perencanaan sosialis akan menimbulkan masalah inefisiensi produktivitas yang rendah dan tidak adanya insentif untuk bekerja yang disebabkan karena mengecilnya utility dan production possibility frontier. Optimal solution, kesejahteraan sosial dan keseimbangan produksi pada sistem ekonomi klasik digambarkan seperti ini. Nah, jadi gambar ini menunjukkan bahwa kesejahteraan maksimal terjadi, gambar kurva yang atas, terjadi pada titik E. Kombinasi selain E tidak memberikan kesejahteraan maksimal. Nah, pada gambar bagian bawah menunjukkan bahwa produksi optimal terjadi di titik L, di mana beras diproduksi sebesar R aksen dan gandum sebanyak W aksen. Nah, berikutnya yaitu perbandingan sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Jadi perubahan sistem ekonomi kapitalis ke sistem sosialis menyebabkan pengambilan sebagian lahan A yang kemudian dibagikan kepada B. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar yang di samping itu. Nah, jadi perubahan utility possibility frontier ini juga tercermin pada perubahan production possibility frontier OR aksen dan OE aksen. Dengan perubahan ini, titik persinggungan utility possibility frontier dengan budget line atau isohelper terjadi pada titik E. Nah, perhatikan bahwa budget line baru yaitu I aksen lebih rendah dibandingkan dengan budget line awal, yang berarti isohelper baru lebih rendah daripada isohelper sebelum dilakukan land reform. Nah, pada gambar ini juga terlihat bahwa berubahnya optimal solution pada titik E yang terletak pada isohelper I aksen atau yang lebih rendah dari isohelper awal. Maka budget line baru yaitu M aksen, L aksen, dan M aksen terletak lebih rendah dibandingkan budget line awalnya MLM. Jumlah beras yang dapat diproduksi naik dari OR menjadi OR aksen, sedangkan jumlah gandum yang dapat diproduksi turun dari OW menjadi OW aksen. Nah, upaya pemerataan kekayaan yang dilakukan ternyata menimbulkan masalah inefisiensi produksi rendah dan hilangnya insentif untuk bekerja, sehingga terjadi penurunan utility possibility frontier dan juga penurunan production frontier. Nah, hal ini disebabkan yang pertama yaitu jika pemerintah menjaga harga-harga agar tetap konstan, maka kenaikan initial endowment B melalui land reform akan menaikkan tingkat satisfaction B dengan pertambahan yang semakin kecil atau increasing output with decreasing rate. Pertambahan yang semakin kecil ini terjadi karena berkurangnya insentif untuk bekerja. Mengapa B kehilangan insentif untuk bekerja? Nah, jadi hal ini disebabkan oleh perilaku B yang tidak mau lagi meningkatkan produksinya ketika telah mencapai titik tertentu. Keengganan B ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu income effect yang dialami oleh A, sehingga A mengurangi demand-nya dan selanjutnya mengurangi total demand. Penyebab yang kedua yaitu price selling, yaitu yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Penyebab yang kedua yaitu pada harga konstan, penurunan initial endowment petani A akan menurunkan tingkat satisfaction-nya dengan penurunan yang semakin besar atau decreasing output at increasing rate. Mengapa? Karena proses redistribusi yang berpihak pada B ini sebenarnya telah menganggap bobot kepentingan B lebih tinggi daripada bobot kepentingan A. Tindakan diskriminatif ini menimbulkan hilangnya motivasi dan insentif untuk bekerja pada petani A. Jadi, petani A mengalami dua kali kekecewaan. Untuk yang pertama, yaitu output A turun karena penurunan initial endowment-nya sendiri. Yang kedua yaitu output A mengalami
Penurunan yang semakin besar karena hilangnya insentif dan motivasi yang timbul akibat adanya perlakuan diskriminatif. Nah, jadi pemerataan kekayaan yang dilakukan dengan melakukan redistribusi kekayaan melalui land reform hanya harus dibayar dengan yang pertama yaitu cost of efficiency, yang kedua yaitu cost of discrimination terhadap petani A. Dalam ekonomi kapitalis, diakuinya kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Di samping itu juga adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalisasi output dan kesejahteraan sosial, mengimplikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, jadi pada gambar ini yang di samping kanan itu jika dilihat bahwa redistribusi ini digambarkan dengan utility possibility frontier sistem ekonomi Islam adalah OA aksen dan OB aksen. Perubahan ini juga tercermin pada production frontier OR aksen dan OE aksen. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, baik dengan endowment yang sama maupun dengan endowment yang berbeda, perubahan titik persimpangan utility possibility frontier dengan budget land terjadi pada titik E aksen. Nah, kita perhatikan bahwa budget land baru yaitu E aksen atau sistem ekonomi Islam lebih tinggi dibandingkan budget land lainnya, baik itu sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang berarti isu welfare dalam sistem Islami lebih superior daripada isu welfare lainnya. Nah, naiknya isu welfare ini juga tercermin pada diagram di bawah yang ada di gambar itu. Pada gambar itu, budget land M aksen, L aksen, dan M aksen, sistem ekonomi Islam untuk kedua jenis endowment terletak lebih tinggi dibandingkan budget land lainnya, MLM atau sistem kapitalis, dan M aksen, L aksen, dan M aksen atau sistem sosialis. Jumlah beras dapat diproduksi dengan sistem ekonomi Islam mencapai OR aksen, di mana OR aksen lebih besar daripada OR aksen 2 lebih besar daripada OR aksen 1 lebih besar daripada OR. Sedangkan jumlah gandum yang dapat diproduksi mencapai OW aksen 2, di mana OW aksen 2 lebih besar daripada OW aksen 1 dan OW aksen 2 lebih kecil daripada OW. Besarnya penurunan jumlah gandum yang diproduksi dalam sistem Islam dibandingkan dengan sistem kapitalis jauh lebih kecil dibandingkan dengan naiknya satisfaction. Nah, jadi di sini petani A yang kaya bukan saja memiliki initial endowment yang lebih besar daripada petani B yang miskin, namun petani A juga mempunyai relasi bisnis dan pengalaman bisnis yang lebih luas daripada petani B. Dan oleh karena itu lebih ahli dalam melakukan bisnis, ibaratnya ya dua orang yang sedang bertanding adu lari. Jadi kayak semisal si A adalah juara PON sedangkan si B adalah pegawai kantoran yang jarang berolahraga. Nah, dalam sistem kapitalis bukan saja si A lebih ahli dalam berlari, tetapi garis start lari si A berada 50 meter di depan si B. Nah, maka dari itu hal ini menyebabkan kesenjangan antara si A dan si B semakin besar. Dalam sistem ekonomi, dalam sistem sosialis klasik, redistribusi kekayaan yang dilakukan ibaratnya dalam pertandingan lari ini, si A harus mundur garis startnya, sehingga si A dan si B mulai dengan garis start yang sama. Namun lebih dari itu, si A harus bergandengan tangan dengan si B dalam pertandingan lari tersebut. Nah, dalam hal inilah yang membuat motivasi dan insentif si A menjadi hilang. Tentu saja si B gembira dengan keadaan itu karena ia selalu bersama dengan A sepanjang pertandingan. Namun kegembiraan si B jauh lebih kecil daripada kekesalan si A. Nah, dalam sistem Islami, kalaupun si A mundur dan mulai dari garis start yang sama, si A tidak perlu bergandengan tangan dalam pertandingan itu. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, dalam hal ini akan mengakibatkan A tetap gembira dan si B pun juga gembira. Baik, sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, dan
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.